Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan selalu jaga kesehatan. Terus kalau misalkan keluar rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik, sebelumnya untuk kalian jangan lupa ya mengisi presensinya di Google Classroom. Dan jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu, terus menyiapkan alat tulisnya barangkali ada yang perlu dicatat. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang KD yang baru, yaitu tentang peluang kejadian majemuk, khususnya tentang peluang kejadian saling lepas. Untuk KD dan IPK, kompetensi dasar di sini ada 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mendeskripsikan konsep ruang sampel, selanjutnya mendeskripsikan konsep kejadian, selanjutnya mendeskripsikan peluang suatu kejadian, selanjutnya mengidentifikasi masalah pada peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak, mendeskripsikan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak, menentukan nilai peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Baik, untuk KD sekarang di sini ada peta konsepnya. Nah, jadi peluang kejadian majemuk itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian saling bebas. Dan yang ketiga, peluang kejadian bersyarat. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan sampai pada yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, pernahkah Anda kalian mungkin pernah melihat kegiatan pelantunan koin pada setiap awal pertandingan sepak bola kan? Ya. Dan pelantunan dadu saat kita bermain ludo. Nah, hasil pelemparan koin mungkin saja akan muncul gambar atau angka. Begitu pula dengan dadu. Nah, peluang munculnya kejadian-kejadian tersebut akan kita perdalam pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu marilah kita belajar bersama. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu prasyaratnya ya, materi peluang ini. Nah, pasti di SMP kalian pernah mempelajari tentang peluang. Nah, barangkali di antara kalian ada yang sudah lupa mungkin ya. Jadi kita pelajari dulu bersama-sama tentang materi peluang yang ada di SMP. Sedikit mengulas. Untuk yang pertama ada ruang sampel. Nah, di dalam ruang sampel terdapat beberapa istilah ya. Yang pertama itu percobaan, di mana percobaan itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil kemungkinan yang terjadi selama percobaan tersebut. Ya. Dan yang kedua ada ruang sampel, di mana ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Ya. Terus selanjutnya ada titik sampel, yaitu titik sampel adalah setiap unsur atau anggota atau elemen, sama saja ya, yang terdapat pada ruang sampel. Nah, untuk memahaminya, kita simak persoalan berikut. Misalnya, dalam sebuah kantong terdapat satu bola berwarna kuning, satu bola berwarna merah, dan satu bola berwarna hijau. Yang pertama, jika diambil satu bola dari dalam kantong itu secara acak, nah maka kemungkinan bola yang terambil adalah bola yang berwarna kuning, atau merah, atau hijau. Jadi, di antara ketiga itu pasti salah satunya. Nah, yang selanjutnya di sini apabila ya, di sini ada himpunan S itu sama dengan semua kemungkinan hasil, maka himpunan S itu adalah sama dengan anggotanya itu K, M, dan H. Dan banyaknya anggota himpunan S atau biasa kita kenal dengan himpunan semesta ya, sama dengan tiga anggota. Selanjutnya di sini ada himpunan semua kemungkinan hasil disebut ruang sampel S.
Nah, seperti yang tadi ya. Dan setiap unsur di dalam ruang sampel disebut titik sampel. Nah, jadi pada peristiwa di atas, ruang sampelnya itu adalah S sama dengan KMH. Anggotanya itu ada itu. Nah, titik-titik sampelnya adalah KMH. Nah, yang kedua, jika dari dalam kantong di atas dikeluarkan 2 bola atau diambil 2 bola, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan bisa KM kuning merah atau KH kuning hijau atau MH merah hijau. Dan NS-nya atau banyak himpunan S-nya itu ada 3, KM, KH, dan MH. Ya, seperti itu ya. Nah, ruang sampel dari suatu percobaan akan berbeda-beda tergantung pada tujuan percobaan tersebut atau tergantung pada hasil yang diamati. Pasti ya berbeda, setiap percobaan itu ruang sampelnya pasti berbeda ya, tergantung dari tujuan percobaannya. Selanjutnya di sini ada peluang, di mana dalam peluang itu ada satu itu. Yang pertama ada kejadian. Kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian yaitu ini typo, sorry, bagian dari ruang sampel. Yang kedua ada peluang kejadian. Nah, misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali. Jadi melakukan percobaan sebanyak N kali. Nah, dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi munculnya kejadian A, yaitu NA. Atau banyaknya kejadian A itu disebut NA. Ya, maka peluang kejadian A-nya itu adalah, nah dirumuskan sebagai berikut. Peluang kejadian A, PA, akan sama dengan banyaknya kejadian A, NA, dibagi banyaknya ruang sampel. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya dalam peluang, di sini ada contohnya. Pada percobaan melemparkan sebuah dadu berisi 6, nah, berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Nah, kira-kira bagaimana? Kita bisa pakai konsep peluang, pakai rumus yang tadi ya. Nah, di sini jawab. Untuk ruang sampelnya, nah di sini kan kita memakai dadu untuk percobaannya. Berarti ruang sampelnya itu, di mana dadu itu mempunyai 6 sisi, berarti ruang sampelnya itu ada mata dadu 1 sampai 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya anggota himpunan S adalah 6. Ya. Nah, kejadian E itu yang ditanyakan oleh soal ini, yaitu munculnya mata dadu lebih dari 4. Di mana anggota himpunan E itu sendiri adalah, kalau lebih dari 4 berarti kan 5 dan 6. Ya. Nah, selanjutnya untuk peluang kejadian E, di sini ada NE per NS sama dengan, di mana tadi NE itu anggotanya ada 2, di sini tuh NE, anggotanya ada 2. Dan NS-nya itu 6, berarti 2 per 6. Nah, akan disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, berarti peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 itu adalah 1 per 3. Ya, paham ya? Sip. Nah, selanjutnya dalam peluang juga ada kisaran nilai peluang. Nah, kisaran nilai peluang tuh, jadi ibaratnya peluang itu dari mana sampai mana kisarannya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita di sini misalnya ada S. Adalah suatu ruang sampel dari suatu percobaan E. Dari suatu percobaan. Nah, di sini ada E adalah suatu kejadian. Dan P adalah suatu fungsi peluang. Maka peluang E atau PE adalah peluang kejadian E yang bernilai nyata jika memenuhi 3 sifat berikut. Ya. Yang pertama, peluang kejadian E itu berada di antara lebih dari sama dengan 0, ya, dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap E. Ya, jadi kejadian dalam suatu percobaan itu, peluangnya itu bisa di antara 0 sampai 1. Di antara sama dengan 0, kurang
pokoknya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di mana kalau misalkan terjadinya di mana kalau misalkan peluangnya 1 itu pasti terjadi, dan kalau misalkan 0 berarti tidak mungkin terjadi atau mustahil. Dan kalau misalnya ada yang bertanya misalnya apakah peluang bisa negatif? Kalau misalkan setahu Bapak tidak bisa negatif, karena kenapa? Karena banyaknya kejadian dari suatu percobaan pun banyaknya kejadiannya itu positif gitu, memakai bilangan asli. Nah, jadi di peluangnya pun pasti tidak negatif gitu. Paham nggak? Ya nanti kalian cari informasinya lagi di internet banyak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada PS sama dengan 1. Jadi peluang terjadinya himpunan S itu kejadian semestanya itu 1 gitu. Pasti terjadi itu. Selanjutnya di sini ada peluang kejadian E1 gabungan E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2. Untuk E1 dan E2 merupakan dua kejadian saling lepas. Nah, kalau misalkan saling lepas, itu E1 irisan E2-nya sama dengan himpunan kosong. Nanti ini akan dibahas pada part 2-nya pembelajaran video ini. Nah, untuk selanjutnya ada frekuensi harapan. Dalam sejumlah percobaan, frekuensi harapan dari suatu kejadian sama dengan peluang kejadian tersebut dikalikan banyak percobaan. Jadi frekuensi harapan itu peluang dikali banyak percobaan. Nah, ya. Jika E adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S dan PE atau peluang E adalah peluang terjadinya kejadian E dalam N kali percobaan, maka frekuensi harapan kejadian E didefinisikan atau dirumuskan FE peluang terjadinya frekuensi harapan kejadian E itu sama dengan mana? Peluang kejadian E dikali banyaknya percobaan. Seperti itu. Ya, paham. Terus di frekuensi harapan di sini ada contoh contohnya yang pertama, sekeping uang logam dilemparkan 30 kali. Jadi dilemparkan terus selama 30 kali. Maka frekuensi harapan muncul gambar adalah, nah kalau misalkan koin itu kan ada dua sisi ya. Ada sisi angka dan sisi gambar. Di mana sisi gambar itu peluangnya setengah dan sisi angka pun peluangnya setengah. Nah, itu pasti ya. Jadi terus kita langsung substitusikan ke rumus, di mana FG atau frekuensi harapan terjadinya atau munculnya gambar itu sama dengan setengah dikali 30. Setengah itu peluang munculnya gambar, 30 itu banyaknya percobaan. Jadi sama dengan 15 kali, berarti frekuensi harapan munculnya gambar pada 30 percobaan melemparkan uang logam. Ya. Dan selanjutnya di sini ada sebuah dadu dilemparkan sebanyak 60 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu 5 adalah, nah di sini ada frekuensi harapannya itu sama dengan 1/6 kali 60. Nah, dari mana 1/6? 1/6 itu, kan kalau dadu itu ada 6 S misalnya. Ada 6 titik, ada 6 mata dadu ya, ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan di sini peluang munculnya mata dadu 5. Kalau P5, N5-nya itu kan ada 1 ya. Ada 1, yang ini saja. Sedangkan ini N5 ya. Sedangkan NS-nya itu sama dengan banyaknya anggota himpunan S, yaitu 6. Berarti P5-nya N5, munculnya angka 5 per NS. Itu sama dengan 1/6. Nah ini, dikali 60. 60 itu banyak percobaannya, yaitu kalau misalkan dikalikan, hasilnya adalah 10. 10 kali ya. Oke, di sini ada selanjutnya tentang komplement suatu kejadian. Nah, di sini ada penjelasan kejadian bukan A dari suatu himpunan S
ditulis dengan simbol A aksen atau A komplement dan disebut komplement dari A. Nah, jika A mempunyai A elemen, nah maka A aksennya atau A komplementnya itu mempunyai elemennya itu N dikurangi A. Di sini juga bisa dibilang bahwa komplement itu pelengkap, ya. Nah, terus maka peluang A komplement itu adalah peluang tidak terjadinya A, ya. Nah, berarti di sini misalkan peluang A aksen itu sama dengan N dikurangi A. Tadi kan elemen dari kejadian A itu, A aksen itu N dikurangi A. Nah, berarti peluangnya itu N dikurangi A dibagi N. Ya. Selanjutnya di sini dipecah menjadi N per N dikurangi A per N. Menjadi 1 dikurangi A per N, maka kalau misalkan di sini tadi kan PA-nya itu berarti A per N. Ya. Maka PA-nya itu disubstitusikan ke sini menjadi seperti ini. Sorry. Iya. Jadi seperti ini. P peluang A aksen itu sama dengan 1 dikurangi P peluang A itu. Paham ya? Selanjutnya di sini ada contoh. 2 bola diambil secara acak dari sebuah kantong yang terdiri dari 10 bola merah dan 8 bola biru. Berapa peluang mendapatkan sedikitnya 1 bola biru? Nah, jadi di sini yang ditanyakannya itu berapa peluang mendapatkan sedikitnya 1 bola biru. Berarti kalau misalkan kedua-duanya merah itu tidak boleh ya. Dan berarti di sini antara 1 bola biru dan atau 2 bola biru. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kejadian tersebut itu berarti kedua bolanya itu bukan merah gitu yang diambilnya. Ya. Misalkan A itu kejadian mendapatkan keduanya bola merah ya. Misal ini mah. Berarti untuk peluang kejadian A-nya itu adalah kombinasi 10 dari kombinasi 2 dari 10. Ini kan untuk yang dua-duanya bola merah ya. Kita menghitungnya fokus ke bola merah. Berarti bola merah ini kan ada 10 diambil 2. Ya, berarti kombinasi 2 dari 10. Dan yang penyebutnya ini kombinasi 2 dari 18 itu dari total bolanya itu kan ada 10 sama 8. Nah, berarti kan ini ditambah jadi sama dengan 18. Diambil 2 bola, berarti kombinasi 2 dari 18. Nah, akan sama dengan, ini pasti bisa ya kombinasi ini. Hasilnya 5 per 17. Nah, ini kan peluang terambilnya kedua bola itu berwarna merah. Sedangkan di soal diminta peluang mendapatkan sedikitnya 1 bola biru. Nah, berarti kita pakai konsep komplement, di mana peluang kejadian sedikitnya 1 bola biru itu adalah sama dengan 1 dikurangi peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. Nah, sehingga peluang mendapatkan sedikitnya 1 bola biru adalah PA aksen sama dengan 1 dikurangi peluang dari ini. 1 dikurangi ini. Jadi sama dengan 12 per 17. Nah, jadi peluang mendapatkan sedikitnya 1 bola biru adalah 12 per 17. Oke, untuk materi prasyarat dicukupkan sampai sana ya. Dan kita lanjut ke part 2.